ini terus nyanggana kumaha nyamannya teman-teman. Jadi jangan sampai orang melompat terus bayinya salamat pidana hayang prek. Yuk karena itu karena harus hari-hari ya nyamannya teman-teman ininya terlaksana. Kumaha eta teh silahkan. Makanya dari segi teori mengatakannya harus sangga susut. Semua memang untuk keselamatan bayi dan ibu. Bidan yang menyesuaikan dia mau bagaimana ergonomisnya badannya. Ya, saya umur tidak udah seumur banyak 50 tahun. Oh belum, tidak berarti di bawah saya ya. 50 tahun. Karasa ada kisah pas udang tadi, masya Allah. Berasa dulu mah umur 20 nyangga supaya bayinya jangan itu dan tidak robek. Ya, ini menelusuri ya tadi supaya ini tidak ke atas. Ya, prinsipnya itu. Tekniknya mau bagaimana? Kan ketika dia lahir kan seperti biasa. Ini mau kita misalnya kan asalnya gini di parietal, tangan kita jadi begini. Nyamannya teman-teman aja. Ya, mau gimana yang penting prinsip tadi. Dan yang update sekarang adalah dulu ketika inilah kan kita melakukan penilaian. Jangan lupa teman-teman, ketika nolong persalinan, meja registrasi tetap disiapkan. Tapi kalau kita penapisan dari awalnya baik, jangan sampai bayi kita masuk ke sana. Resiko, stres orang. Ya, kalau bayi sampai masuk ke meja registrasi. Tapi harus disiapkan. Ketika kita, kan tadi kata dokter Putri, di atas nih, melakukan penilaian sepintas. Usaha nafasnya, menangis sama tonus otot. Ya, nah dulu jepit, potong, keringkan. Kalau sekarang keringkan dulu. Ya, perbedaannya itu dulu jepit. Nah, dulu kan jepit, potong, keringkan. Sekarang kan keringkan dulu, baru jepit, potong. Nah, berbeda di situ. Terus IMD, ya IMD itu intinya mah harus diberitahu, ya ulang ujung plek, ya dan harus 1 jam. Terus teman-teman ada yang sudah pernah pelatihan manajemen laktasi? Bukan manajemen laktasi sih, apa ya yang kita diajarkan tentang IMD-nya? Bukan hasil akhir, tapi proses. Kan kadang kita, misalnya nih, lihat ya nih, bayi itu udah ditangkupkan, cici muai sih, didorong-dorong. Nah itu, padahal mah ternyata dalam 1 jam itu, 15 menit pertama memang diam si bayi itu, si gandum tunduk. Nah kita memang wajib mengetahui prosesnya. Jadi tulis di situnya tuh, IMD-nya bisa tidak berhasil. Yang penting minimal 1 jam, apapun yang dia dapatkan, gak mesti harus dia menyampai ke puting. Ya, jadi intervensi yang kita lakukan supaya jangan dia cuma ketika dia mau IMD, jangan lupa ininya mah jangan dibersihin. Ketubannya cukup yang di sini saja dan ini ditutup. Kan tadi kita udah kering-kering ini kan ganti nih. Ya, ini ganti, ini yang baru IMD. Ya, tapi yang berbedanya hanya IMD-nya sama. Yang berbedanya ada cuma di tadi. Yang lama apa? Apa dulu? Jepit, potong, baru keringkan. Kalau yang sekarang Keringkan dulu, baru potong. Yang berbedanya di situ. Oke, baik selesai. Nah, yang sekarang pun kan ada MAK 3, ya, manajemen aktif skala 3, tangan yang 1 PTT. Terus jangan lupa setelah bayi lahir kan kita antuin apakah ada bayi kedua untuk uterotonika. Jangan lupa komunikasikan dengan ibu mau disuntik. Ya, setelah tahu tidak ada bayi kedua, kita suntikan. Pengosongan kandung kemih tidak selalu. Ya, kalau dulu kan jujur saya ke SPK di Budi Kemuliaan itu wajib. Beres lahir, kasih kabar.
mau ayaan, mau itu, SOP-nya begitu dulu. Sekarang tidak, ya, tidak selalu. Tapi kalau ternyata pada saat kok misalnya nggak lahir-lahir juga, boleh, siapa tahu. Jadi nggak jadi rutinitas sama kayak episiotomi, ya. Nah, ketika kita melakukan PTT, nah ini kan dorsokranial, ya, ke arah gendus. Kemudian kalau dulu kan kita menunggu adanya semburan darah, tali pusat bertambah panjang, gendus globuler, kan dulu gitu. Baru, sekarang kan tidak, lebih proaktif. Kalau dulu kan didiemin aja. Nah sekarang lakukan PTT, tapi ini harus dorsokranial untuk mencegah apa? Inversio uteri. Kalau kitanya kasus kena Ciampea, saya ketika jadi ketua ranting harus sama saya, jadi sebut dia mah ini ya dengan hubungan dengan pengacara saya. Inversio uteri, inversio mah jelas jangan masalah bidan. Artinya pada saat penarikan, ya. Jadi ketika saya di Ciampea jadi ketua ranting mendampingi teman yang berhubungan dengan hukum karena inversio. Masa meninggal, ibunya dituntut sama keluarganya karena ditarik, jadi si rahimnya kan keluar gitu. Jadi pada saat kenapa sih ini harus ini untuk nahan, jangan ini begini ya, refleks ini kan dia dorsokranial ke arah atas, ke arah kranial, ke arah otak, ke arah gendus. Ini PTT, ngikutin sumbu lahir. Nah kalau dulu yang 58 langkah, ketika ini lahir lah, kita anggap ini lahir. Dulu kan kita langsung periksa kelengkapannya. Sekarang tidak. Ketika ini lahir, kita melihat selaputnya ada yang tertinggal. Langsung candi pariksa ya nama. Kita melihat, oh bersihkan, karena kita harus kan ini ketika ini lahir ini refleks 15 detik 15 detik dia tidak kontraksi, tegakkan diagnosa dia atonia, minta tolong atonia mau bisa kuduan ya, timnya harus banyak kalau atonia ya, karena hitungan detik berapa ribu air darah yang keluar dari ya. Ingat 15 detik kita masase sirkuler, tidak terjadi kontraksi, tegakkan diagnosa dia atonia ya. Nah kalau ini kontraksi, kita melihat oh ada selaput, segera bersihkan walaupun belum dicek secara benar. Kalau kita melihat misalnya utuh, ada kanker utuh, kita tetap meriksa kain kanker ada kan? Yang berbeda sekarang adalah belum meriksa ini, tapi kita melihat adakah robekan jalan lahir, karena perdarahan bisa terjadi bukan karena atonia saja, tapi karena laserasi jalan lahir. Ininya bagus, tapi mau ngocor darahnya, kemungkinan dari laserasi. Makanya kita ini nggak diperiksa dulu, dilihat, oh laserasi, lakukan penjahitan. Ya, jadi yang membedakan sekarang itu. Dulu makan pas lahir diperiksa tangan kita gini, ini meriksa lengkap gayanya. Padahal di sini mau corek karena laserasi. Sekarang enggak, diputus diputus mata rantai perdarahan karena kan ya itu tadi perdarahan bukan cuma karena kontraksi, karena robekan juga perdarahan. Makanya atasi. Cuman ingat, nggak ada excuse ya. Grade 1 2 boleh dijahit. 3 4 7. Nggak ada sayang, nggak ada. Nggak ada abu-abu. 1 2 bidan, 3 4 7. Ya, itu prinsipnya. Jadi nggak boleh tawar menawar. Ya, itu yang berbedanya sekarang di langkah yang terbaru. Tadi saat penilaian yang jepit-jepit sama ketika placenta lahir. Dulu mah harus meriksa dulu,
Sekarang sudah, ketika terlihat selaput langsung bersihin selaputnya. Terus ketika utuh, intinya mah diperiksa jalan lahirnya, adakah laserasi? Kalau ada, lakukan penjahitan ketika dress harga tubuh. Oke, ada yang mau diklarifikasi nggak pas?